Bandung. Jadi mereka mensuplai itu. Jadi alhamdulillah mereka nggak usah impor ya raw materialnya. Terus dikembangkan dari hulu hilirnya. Kalau ada investor masuk jenisnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan target realisasi investasi di 2025 ini mampu menembus 270 triliun rupiah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP, Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani mengaku optimistis. Meski diakuinya bukan hal mudah, keyakinan ini tidak lepas dari catatan realisasi investasi pada 2024 lalu, yang mampu tembus 251,1 triliun rupiah atau naik 19,2% dari 2023, serta perakiraan pertumbuhan ekonomi, di mana diperkirakan pertumbuhan ekonomi Jabar diproyeksikan sekitar 5,67%. Dia melanjutkan, setidaknya ada 6 sektor yang menjadi fokus utama dalam mengeruk investasi. Antaranya industri suku cadang kendaraan bermotor, sektor informasi dan komunikasi, kemudian konstruksi dan kawasan industri, energi baru terbarukan, EBT, sumber daya alam dan pariwisata. Ada 3 syarat utama yang harus dipenuhi untuk bisa investasi masuk. Yang pertama adalah terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ini salah satunya dicapai dengan sistem regulasi dan juga kemudian berusaha yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan infrastruktur. Ini bukan saja berkaitan dengan aksesibilitas, tapi infrastruktur yang berbasis teknologi. Misalnya tadi digitalisasi, ini perlu disiapkan juga infrastrukturnya. Kemudian data center yang kemudian banyak banget berdiri di Jawa Barat ini harus didukung infrastrukturnya. Baik itu infrastruktur ketersediaan energinya yang harus berbasis kepada renewable energy. Mereka itu kalau kayak Microsoft, Amazon ini harus 100% basis energinya harus renewable. Jadi kita harus mengedepankan sumber energinya dari solar panel, kemudian juga jadi energi hidro atau bayu, itu harus kita kembangkan di Jawa Barat untuk kemudian bisa mendatangkan sektor informasi dan komunikasi ini berkembang, termasuk dalamnya adalah data center. Yang ketiga adalah keberlanjutan. Keberlanjutan ini yang tidak saja berkaitan dengan harus pro terhadap energi ekonomi hijau, tetapi juga ketersediaan dari SDM yang berkualitas. Ini untuk mendukung keberlanjutan dari industri yang akan masuk di Jawa Barat. Mereka pasti butuh nih SDM yang qualify untuk mendorong dan kemudian menciptakan pertumbuhan pengembangan industrinya ke depannya secara berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya selain SDM, kita juga harus bisa menyediakan supply chains. Yang tadi kami sebutkan bahwa sekarang ini kalau bisa, karena mereka pengennya global value chains-nya itu tersedia semua. Kalau bisa kita bisa menyediakan kebutuhan raw material untuk industrinya itu dari lokal. Tidak usah impor. Karena impor tadi rentan terhadap harga, rentan terhadap proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara global. Nah, kalau kita bisa berdiri di atas kemampuan sendiri terhadap termasuk ketahanan pangannya gitu ya untuk raw material ini akan lebih bagus lagi. Hanya menjadi alternatif transportasi yang cepat, aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Kereta api cepat juga mengakselerasi budaya masyarakat untuk menggunakan transportasi publik serta menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di sepanjang koridor yang dilalui. Dengan kereta api cepat, perjalanan Jakarta-Bandung dapat ditempuh hanya dalam waktu 36 menit. Memulai pembangunan